Halo para hadirin, nama saya Akiko Wiryanto dan partner saya Tasya Persna akan membahas tentang deteksi cryptic peptide sebagai kandidat neoantigen hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma atau HCC adalah jenis kanker hati yang paling mematikan dan sering dijumpai. Walaupun dengan adanya teknik prevensi, screening, dan teknologi lain dalam mendiagnosa dan mengatasi, tingkat kematian akibat penyakit ini terus bertambah. Saat ini, ada dua pendekatan dalam mengatasi HCC, yaitu pendekatan surgical seperti resection dan transplant, dan pendekatan non-surgical seperti radiasi dan microwave ablation. Pada pendekatan surgical, terdapat kemungkinan komplikasi saat proses operasi dan belum tentu tumor dapat terangkat semua. Sedangkan pada pendekatan non-surgical, tidak hanya sel kanker yang mati, namun sel sehat juga ikut mati ketika terjadinya kemoterapi dan radiasi. Hal ini dapat menurunkan lebih lagi daya tahan tubuh pasien. Oleh sebab itu, imunologi dipilih menjadi alternatif pengobatan kanker. Kanker terbentuk dari akumulasi kerusakan DNA dan alterasi genetik. Produk mutasi gen dapat diproses dan ditunjukkan dalam bentuk peptida kecil pada molekul histocompatibility complex atau MHC dari sel tumor, dan beberapa pun dapat meningkatkan respon T-sel yang merupakan sistem imunitas tubuh. Peptida non-self atau neoantigen ini dibentuk oleh Human Leukocyte Antigen atau HLA. Neoantigen ini bersifat sangat spesifik dan tidak ditemukan di sel tubuh yang sehat, sehingga neoantigen kandidat yang baik dalam imunoterapi untuk kanker. Identifikasi neoantigen pada tumor dilakukan dengan cara menganalisis sekuen gen sel tumor tersebut dan membandingkannya dengan sel sehat. Saat ditemukan perbedaan, maka dapat dianggap sebagai sebuah mutasi. Mutasi tersebut lalu diteliti lebih lanjut dan ada atau tidaknya di kompleks HLA dengan metode spektroskopi massa. Pada HCC, mutasi yang diidentifikasi tidak terdapat pada HLA. Namun, ada kemungkinan penyebabnya adalah neoantigen berupa cryptic peptide. Cryptic peptide ini berada di untranslated region di mRNA. Maka dari itu, penelitian diperlukan untuk mendeteksi cryptic peptide pada HCC yang berpotensi digunakan untuk imunoterapi. Berikut adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat neoantigen pada HCC dan bagaimana melakukan analisis cryptic peptide. Tujuannya juga ada dua, yaitu menemukan cara menganalisis neoantigen pada HCC serta dapat mengetahui tahapan analisis cryptic peptide. Dan yang terakhir adalah manfaat, yaitu menentukan keberadaan neoantigen pada HCC serta menemukan cara melakukan analisis cryptic peptide dengan tepat. Selain itu, juga ada keutamaan penelitian, target temuan, kontribusi penelitian, serta luapan penelitian sebagai berikut. Selanjutnya pada tinjauan pustaka adalah studi proteogenomik yang merupakan proses pengaturan peptida berbasis MS dengan mencari dan menyesuaikan database yang berisi terjemahan 6 bingkai. Pada penelitian ini kami berfokus pada cryptic MAP yang berasal dari protein sangat pendek dengan C-termini apikal dan dikodekan oleh transkrip 3 UTR panjang yang diperkaya dengan elemen destabilisasi. Cryptic MAP mengandung banyak polimorfisme genom, salah satunya bersifat imunogenik. Cryptic MAP ini disebut dengan immunopeptidome. Mengapa menggunakan cryptic peptide? Karena cryptic peptide dianggap oleh tubuh sebagai non-self, sehingga sistem imun dapat menyerangnya. Selain itu, sifatnya juga imunogenik dan afinitasnya tinggi terhadap HLA, sehingga sistem imun dapat menyerang secara efektif. Pada penelitian oleh Bonnell et al. Pada tahun 2016 dengan menggunakan BLCL yang diurutkan dengan metode LCMS. Terdapat dua database yang digunakan, yaitu control dan small frame. Lalu didapatkan MAP dan disaring lagi. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut, dengan 6,5% merupakan cryptic MAP. Induksi HCC pada mencit dapat dilakukan dengan menggunakan N-nitrosodietilamin atau DEN yang merupakan agen kemotoksit. Aktivitas karsiogenik yang dibagi menjadi dua, yaitu alkalisasi DNA yang mengakibatkan kerusakan DNA yang akan berakibat degenerasi sel. Yang kedua adalah induksi formasi ROS melalui aktivitas sitokrom P450 pada hepatosit.
Digunakan juga fenobarbital yang berfungsi sebagai agen promotor DAN. Perlakuan ini butuh 12 hingga 40 minggu untuk menghasilkan tumor. Selain itu juga ada choline deficient diet yang sendirinya dapat menginduksi HCC dalam waktu 50 hingga 52 minggu. Jadi dengan menggabungkan ketiga metode tersebut, HCC dapat didapatkan lebih cepat. Selanjutnya adalah metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah induksi HCC pada mencit. Mencit berusia 10 minggu akan diinjeksi dengan DAN dan diberi fenobarbital 2 kali seminggu. Selain itu juga diberi perlakuan CDD. Selanjutnya adalah isolasi RNA. Mencit kontrol dan mencit HCC akan diambil jaringan hatinya. Selanjutnya akan direndam dengan RNA stabilizer dan disimpan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Lalu akan dipotong-potong menggunakan scalpel dan ditimbang. Setelah itu akan diberi 1 mili reagen trisol dan dihomogenkan. Larutan dilewatkan jarum 21G sebanyak 10 kali. Lalu dibiarkan pada suhu 15-25 derajat Celcius selama 8 menit. Lalu disentrifugasi. Setelah itu sentrifugenya akan dipanaskan hingga suhu ruang. Supernatannya akan dipindahkan dan dipresipitasi dengan menggunakan alkohol. Lalu diinkubasi dan disentrifugasi lagi. Supernatannya akan dibuang, lalu pelet RNA dicuci dengan etanol 75% dan divortex. Setelah itu pelet akan dikeringkan selama 5-10 menit hingga etanol menguap. Lalu pelet akan dilarutkan dengan DEPC treated water. Selanjutnya adalah sequencing RNA. RNA yang sudah didapatkan akan disequence dengan software khusus dan mengikuti protokol software tersebut. Tahap selanjutnya adalah ekstraksi protein. Awalnya sama dengan ekstraksi RNA, tetapi jaringan langsung dipotong-potong dan ditimbang. Setelah itu akan dicuci dengan 1 mili PBS dingin dan disentrifugasi. Supernatannya akan dibuang. Lalu akan ditambahkan TPEB 1 mili dan divortex dan dihomogenkan dengan homogenizer yang sudah didinginkan. Lalu akan dilakukan sentrifugasi dan supernatan yang mengandung protein tersebut diambil. Lalu akan dilakukan spektrometri massa, di mana sampel protein baik yang HCC maupun sampel kontrol akan difragmentasi dan dianalisa sesuai protokol spektrometri massa. Langkah terakhir adalah analisa data, di mana hasil dari spektrometri massa akan dibandingkan antara kontrol dengan mencit HCC. Setelah itu akan disesuaikan dengan sekuens RNA yang sudah didapatkan. Berikut adalah anggapan biaya yang diperlukan untuk melakukan studi ini, yaitu pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp3.705.000, bahan habis pakai sebesar Rp8.650.000, dan lain-lain seperti kertas dan spidol sebesar Rp115.000. Total yang dikeluarkan yaitu Rp12.470.000. Berikut adalah jadwal kegiatan yang dilakukan pada studi kali ini. Yang pertama adalah induksi HCC pada mencit dilakukan pada 3 bulan pertama, kemudian perancangan dan diskusi dilakukan selama 2 bulan pertama, dilanjutkan dengan isolasi dan analisis RNA beserta protein pada bulan ketiga dan bulan keempat, dan akhirnya dilakukan analisis hasil dan pembuatan laporan pada bulan keempat dan bulan kelima. Bimbingan dengan dosen pembimbing dilakukan setiap bulannya selama 5 bulan. Terima kasih.